Veda, sang Raja Asia dalam validasi dewa. Titah sang legenda hidup dari Menara Gading MotoGP. Ketika Giacomo Agostini berbicara, dunia balap seolah berhenti berputar, dan semua kebisingan di pedok mendadak senyap tak bersuara. Kita tidak sedang membicarakan sekadar pengamat, melainkan sang pemegang 15 gelar juara dunia, manusia paling sukses dalam sejarah Grand Prix, yang kata-katanya adalah hukum tak tertulis. Secara mengejutkan, sang maestro Italia ini memberikan perhatian penuh pada satu nama dari ufuk timur, Veda Ega Pratama. Ini bukan sekadar basa-basi diplomatik atau pujian kosong untuk menyenangkan pasar Asia, melainkan sebuah pengakuan tulus dari seorang predator lintasan yang mencium aroma bakat murni. Agostini secara gamblang menyebut bahwa Veda bukan sekadar pembalap cepat, melainkan sosok yang membawa aura berbeda, sebuah resonansi juara yang sangat jarang ia temui dalam dekade terakhir di kelas junior. Fenomena Gunung Kidul yang mengguncang dominasi Barat. Siapa yang menyangka bahwa dari jalanan berliku di Gunung Kidul, Yogyakarta, lahir seorang pemuda yang kini menjadi buah bibir di pusat peradaban balap Eropa. Veda Ega Pratama telah bertransformasi dari talenta lokal menjadi ancaman global yang nyata bagi dominasi rider-rider mapan dari Spanyol dan Italia. Validasi dari Agostini ini menempatkan Veda di atas peta kekuatan dunia, melampaui standar pembalap dari Jepang, Malaysia, atau Thailand yang selama ini menguasai narasi balap Asia. Ini adalah cerita tentang keberanian seorang anak muda yang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia di pundaknya, namun tetap mampu berdiri tegak dengan ketenangan seorang veteran. Dunia kini melihat Asia bukan lagi sebagai pelengkap grid, melainkan sebagai rumah bagi predator baru yang siap menerkam setiap celah di lintasan balap paling bergengsi sejagat raya. DNA juara sejati yang ditempa dalam api persaingan. Giacomo Agostini melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata awam, DNA seorang racer sejati yang mengalir deras dalam nadi Veda. Di era balap modern yang seringkali mekanis dan terlalu bergantung pada data, Veda muncul dengan insting liar namun sangat terkendali, sebuah kombinasi yang disebut Agostini sebagai semangat balap murni. Legenda Italia tersebut menekankan bahwa kecepatan bisa dipelajari, namun nyali dan aura juara adalah anugerah Tuhan yang tidak bisa dibeli dengan uang maupun teknologi tercanggih sekalipun. Veda tidak datang ke Eropa untuk belajar cara memutar gas. Ia datang untuk membuktikan bahwa ia adalah penguasa kecepatan yang baru. Kedewasaannya di atas motor NSF 250 RW mencerminkan filosofi balap klasik yang dianut Agostini, di mana setiap tikungan adalah pertaruhan harga diri dan setiap kemenangan adalah deklarasi kedaulatan seorang ksatria. Rekam jejak brutal yang menghancurkan segala keraguan. Pencapaian Veda Ega Pratama di kancah internasional bukanlah hasil dari keberuntungan semalam atau sekadar bantuan fasilitas wildcard. Ia adalah produk dari proses panjang yang sangat menyiksa, melewati kawah candra di muka Asia Talent Cup hingga akhirnya meledak di Red Bull Rookies Cup dengan dominasi yang sangat mengerikan. Mencatatkan 9 kemenangan dari 12 balapan dalam satu musim bukanlah sebuah kebetulan. Itu adalah sebuah pembantaian teknis yang dilakukan dengan cara yang sangat elegan. Dunia terperangah melihat bagaimana seorang rookie bisa menghancurkan mental lawan-lawannya hingga tak bersisa. Konsistensinya untuk tetap berada di level tertinggi saat naik ke jenjang yang lebih sulit membuktikan bahwa mentalitasnya terbuat dari baja tahan karat, sebuah kualitas yang membuat tim-tim besar di Moto3 mulai berebut untuk mendapatkan tanda tangannya. Penakluk Mugello menghancurkan kesakralan tanah Italia. Jika ada satu momen yang membuat bulu kuduk pengamat balap Eropa merinding, itu adalah saat Veda melakukan double win di sirkuit Mugello, Italia. Mugello bukan sekedar aspal sepanjang 5 km, ia adalah tanah suci balap motor, rumah bagi pragladiator Italia, dan trek yang memiliki karakter teknis sangat sulit dengan trek lurus yang sangat panjang. Menang di sana berarti Anda telah menaklukkan tekanan psikologis yang luar biasa besar di hadapan publik yang sangat fanatik. Veda tidak hanya menang, ia mendikte jalannya balapan dengan kecerdasan slipstream yang sempurna, membuat para pembalap tuan rumah tampak seperti amatir di halaman belakang mereka sendiri. Keberhasilan mencetak total 6 podium sepanjang musim 2025 menjadi bukti sahih bahwa ia adalah penguasa baru yang sangat konsisten, seorang King of Asia yang kini secara resmi diakui oleh penguasa sejarah MotoGP. Kecerdasan taktis di balik kecepatan yang sangat kilat.
Kecepatan murni memang mempesona. Namun bagi Agostini, kecerdasan taktis Veda adalah hal yang jauh lebih berharga dan sangat mematikan. Dalam kelas Moto3 yang sangat rapat, di mana 10 pembalap bisa terpisah hanya oleh hitungan milidetik, kemampuan membaca balapan adalah kunci antara kemenangan dan kecelakaan. Veda memiliki kemampuan langka untuk tetap dingin di bawah tekanan ekstrim, tahu kapan harus menyimpan ban, kapan harus melakukan slipstream, dan kapan harus melakukan serangan pamungkas di tikungan terakhir. Ia jarang melakukan kesalahan fatal yang biasanya menghantui pembalap muda seusianya. Agostini secara spesifik memuji bagaimana Veda mampu mengelola emosinya saat berada dalam kerumunan motor yang saling bersentuhan. Ini bukan sekedar tentang menjadi yang tercepat, ini tentang menjadi yang paling pintar di lintasan, dan Veda telah membuktikan bahwa ia adalah profesor muda. Standar baru Asia, melampaui bayang-bayang sejarah. Selama beberapa dekade, kiblat balap Asia selalu tertuju pada Jepang, dengan pabrikan raksasanya. Namun kehadiran Veda telah mengubah poros kekuatan tersebut secara drastis. Agostini mencatat bahwa Veda memiliki paket yang jauh lebih lengkap dibandingkan rider Asia lainnya yang pernah ia amati dalam beberapa tahun terakhir. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian buta, tetapi memiliki teknik pengereman yang sangat dalam dan kestabilan saat keluar tikungan yang luar biasa. Jika pembalap lain seringkali hanya muncul sesekali di barisan depan, Veda adalah penghuni tetap grup podium, memberikan tekanan konstan kepada para pembalap didikan Akademi Eropa yang mapan. Keberadaannya memberikan pesan kuat bahwa era baru telah tiba, di mana seorang anak Indonesia mampu berdiri sejajar, bahkan melampaui talenta-talenta terbaik dunia, menciptakan standar baru yang sangat tinggi bagi generasi penerus di benua Asia. Menyongsong neraka Moto3 2026 dengan persiapan matang. Musim 2026 akan menjadi panggung pembuktian sesungguhnya, sebuah level neraka yang akan menguji sejauh mana batas kemampuan Veda Ega Pratama. Dengan jadwal 22 balapan yang sangat melelahkan dan grid yang dihuni oleh talenta paling lapar di planet ini, tantangan yang dihadapi tidak akan mudah. Namun dengan dukungan penuh dari pabrikan Honda dan tim yang memiliki integritas tinggi, Veda berada di posisi yang sangat strategis untuk meledak. Transisi menuju ban Michelin dan jarak balap yang lebih panjang menuntut fisik yang jauh lebih prima, sesuatu yang telah ia persiapkan dengan disiplin militer. Agostini percaya bahwa dengan bekal pengalaman di musim-musim sebelumnya, Veda tidak akan gentar menghadapi nama-nama besar. Moto3 2026 bukan sekedar kompetisi balap motor bagi Veda. Ini adalah misi suci untuk mengibarkan merah putih di puncak tertinggi podium dunia secara reguler. Simbol kebangkitan nasional di panggung balap dunia. Veda Ega Pratama kini bukan lagi sekedar seorang atlet. Ia telah berevolusi menjadi simbol harapan dan bukti nyata bahwa sistem pembinaan balap di Indonesia telah mencapai level dunia. Bersama Mario Aji di Moto2, Indonesia kini memiliki representasi yang sangat solid dan dihormati di pedok internasional, sebuah pencapaian yang dulu dianggap mustahil. Veda adalah the living proof bahwa anak daerah dengan mimpi besar dan kerja keras tanpa batas bisa menembus radar seorang legenda seperti Giacomo Agostini. Pujian ini bukan hanya milik Veda, tapi kemenangan bagi seluruh ekosistem balap Indonesia yang telah berjuang keras selama bertahun-tahun. Kita tidak lagi berbicara tentang mungkin atau semoga, kita berbicara tentang kenyataan bahwa talenta kita telah diakui oleh sejarah. Veda telah membuka pintu gerbang bagi masa depan di mana Indonesia adalah pemain utama, bukan lagi penonton. Fajar baru bagi sang kontender juara dunia sejati. Pujian dari seorang Giacomo Agostini adalah sebuah stempel persetujuan dari sejarah itu sendiri, sebuah beban sekaligus kehormatan yang sangat besar. Namun bagi Veda, ini hanyalah garis start dari perjalanan yang jauh lebih besar menuju puncak tertinggi, gelar juara dunia. Ia memiliki semua elemen yang dibutuhkan, dukungan teknis, kecepatan alami, kecerdasan taktis, dan kini validasi dari sang dewa balap. Dunia balap internasional kini sedang menunggu dengan napas tertahan untuk melihat apakah sang Raja Asia ini bisa mengonversi semua pujian tersebut menjadi supremasi di lintasan Moto3. Satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama telah siap secara mental dan emosional untuk menghadapi badai persaingan yang akan datang. Kita sedang menyaksikan kelahiran seorang legenda baru, dan kali ini, sejarah tersebut ditulis dengan tinta emas dari tangan anak bangsa. Bersiaplah, karena perjalanan epik ini baru saja dimulai.